Baik. Ya, selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan seluruh peserta yang telah bergabung dalam Zoom meeting hari ini. Semoga suara saya sudah dapat terdengar dengan jelas oleh Bapak Ibu. Jelas Mbak Desi. Jelas, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, izinkan saya membuka pagi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Selamat datang dalam acara Talk Show Ramadan, adaptasi metabolisme selama puasa dan dampaknya pada status gizi pasca Lebaran. Acara hari ini diselenggarakan oleh Asosiasi Nutrisionis Indonesia untuk meningkatkan pemahaman ahli gizi dan masyarakat mengenai adaptasi metabolisme dalam tubuh selama berpuasa, efek perubahan pola makan dari berpuasa dan kembali pada pola makan sebelum puasa, serta mendorong pola makan yang lebih sehat dan seimbang setelah Ramadan. Saya Desi Andes Benta Sadikin, suatu kehormatan bagi saya untuk memandu perbincangan kita pada pagi hari ini. Rekan-rekan sekalian, selama bulan Ramadan, tubuh ini mengalami berbagai adaptasi metabolik untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pola makan dan waktu asupan energi. Nah, proses ini tidak hanya mempengaruhi cadangan energi, tapi juga melibatkan perubahan dalam regulasi hormon dan sistem metabolisme tubuh. Selama 1 bulan berpuasa, tantangan baru muncul saat memasuki periode pasca Lebaran, di mana kebiasaan makan seringkali berubah secara drastis. Nah, pola konsumsi yang tinggi lemak, gula, dan kalori dalam jumlah besar dapat mempengaruhi keseimbangan metabolik yang telah terbentuk selama berpuasa. Nah, berpotensinya juga ini meningkatkan resiko kenaikan berat badan dan penggangguan metabolisme lainnya. Untuk memahami juga terkait dampak perubahan ini, Talkshow pagi ini menghadirkan pakar gizi kita yang akan membahas terkait adaptasi metabolisme selama puasa serta strategi untuk menjaga pola makan gizi seimbang pasca Lebaran agar tubuh tetap sehat dalam jangka panjang. Nah, Talkshow ini dilaksanakan selama kurang lebih 1,5 jam. Kami telah memiliki list beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber kita. Namun Bapak dan Ibu, rekan-rekan peserta juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom untuk ditanyakan kepada narasumber. Perbincangan pagi ini juga akan diupload dalam akun YouTube Asosiasi Nutrisionis Indonesia, jadi bisa disebarluaskan dan dilihat atau di-refer kembali jika ada yang terlupa. Nah, mungkin tanpa menunggu lama lagi, izin saya menyambut dua narasumber istimewa kita pagi hari ini, yaitu Pak Andrianto dan Ibu Leni. Izinkan saya memperkenalkan, ya Ibu. Izinkan saya memperkenalkan Pak Andrianto terlebih dahulu. Beliau adalah lulusan Akademi Gizi Malang dan melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum Unibrau Malang, kemudian S2 Epidemiologi Fakultas Kedokteran Unair dan S3 PSDM Unair. Beliau juga aktif dalam berorganisasi. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Jawa Timur, kemudian sebagai PJ Sekda Kabupaten Trenggalek, dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Balitbang Berida Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi, Pak Desi. Siap. Baik, terima kasih. Izinkan saya juga memperkenalkan narasumber kedua kita, Ibu Leni Syahnimar, SKMMK. Beliau adalah lulusan Akademi Gizi Depkes RI Bandung, lalu melanjutkan pendidikan S1 di FKM UI dan S2 Fakultas Hukum Universitas Lampung. Beliau memiliki banyak pengalaman penelitian dan publikasi. Beliau juga pernah bekerja di RSUD Liwa Lampung Barat dan saat ini aktif sebagai dosen dan staf seksi kesehatan keluarga dan gizi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Ini Selamat pagi Mbak Desi. Selamat pagi Bapak, Pak Ketua kita pada pagi. Selamat. Siap, Pak Leni. baik, Bapak dan Ibu, rekan-rekan seluruh peserta sekalian, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama kita nih mengenai adaptasi metabolisme selama puasa. Izin Bapak dan Ibu, saya membacakan pertanyaan pertama nih yang kita terima banyak pertanyaan yang ternyata ketika kita mau kemarin mengadakan talk show, kita himpun pertanyaan-pertanyaan apa sih yang banyak ditanyakan oleh orang-orang yang banyak pengen diketahui. Nah, mungkin kita mulai dari pertanyaan paling awal, yaitu mengenai bagaimana tubuh beradaptasi secara metabolik saat sah. Mungkin boleh dijawab dari Pak Andri dulu, kemudian dilanjutkan oleh Bu Leni. Terima kasih.
Ya, baik, terima kasih Mbak Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di bulan puasa yang sekarang masuk di hari ke-22, ini sesuatu yang barangkali bukan terlambat kita membicarakan tentang puasa Ramadan ya. Wah ini kan sudah kurang 8 hari, tidak ya? Karena kita pun juga nanti akan memberikan penjelasan bahwa sebenarnya puasa Ramadan itu adalah salah satu pemahaman tentang roh atau jiwa gizi. Saya ulangi lagi, jadi roh atau jiwa gizi itu bisa dipahami salah satunya itu dengan memahami puasa. Kenapa saya katakan bahwa ini adalah salah satu momentum untuk memahami roh atau jiwa, terutama bagi ahli gizi ya gitu ya. Karena kita pernah atau sering atau mengalami bahkan ada beberapa diet-diet yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh beberapa orang yang disebut dengan ada intermittent fasting. Pokoknya ada diet-diet yang berbasis puasa. Ini harus kita luruskan. Karena apa? Karena eh, puasa yang dimaksud oleh diet-diet tersebut itu adalah bukan eh, atau tidak sama dengan puasa yang dilakukan oleh di bulan Ramadan. Saya kasih contoh sederhana saja. Kalau seandainya kita itu makan, maka apa yang kita makan itu di metabolisme tubuh rata-rata sampai ke lambung itu 3 sampai 4 jam. Makanan, bukan minuman. 3 sampai 4 jam. Kemudian di metabolisme lagi, diolah kembali, ya, itu, dicerna itu. Sampai ke usus besar itu 3 sampai 4 jam. Kok lama? Ya karena panjang usus kita itu rata-rata itu 6 kali tinggi badan kita. 6 kali tinggi badan kita. Kan panjang sekali. Jadi kalau saya 160 itu hampir 10 meter panjang usus kita. Dan anggota tubuh yang cerdas, yang nomor pertama adalah otak, yang kedua adalah sebenarnya adalah jonjot usus. Itu luar biasa. Saya ulangi lagi, saya kembali lagi. Jadi apa yang kita makan itu selesai metabolisme itu adalah antara 7 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam. Rata-rata average ya. Tergantung daripada kondisi tubuh dan usia gitu ya. Dan pada saat setelah selesai kemudian tidak ada sesuatu yang bisa dimetabolisme, maka secara alamiah tubuh melakukan apa yang disebut dengan gluconeogenesis. Sorry, saya ulangi lagi. Saya sampai lupa saya itu. Saya kira tidak ada itu. Jadi ketika 6 sampai 7 jam, maka lambung itu akan protes. Loh mana makanan itu? Ya. Ketika tidak ada makanan, maka bentuk protes daripada lambung itu adalah mengeluarkan asam lambung. Itu yang disebut dengan mekanisme lapar. Dan mekanisme lapar itu rata-rata adalah setengah jam sampai 1 jam. Rata-rata itu. Sehingga salah satu hikmahnya itu bahwa dianjurkan kita berpuasa itu adalah mengakhiri sahur. Mengakhiri sahur. Sehingga kalau seandainya sahur kita misalkan di Surabaya jam 4 misalkan, maka jam 11 ya 7 jam ya 11 atau jam 12 maka tubuh itu sudah melakukan protes karena tidak ada makanan yang dicerna, maka itu yang disebut lapar. Laparnya adalah setengah jam sampai 1 jam. Dan ketika lambung itu protes, kemudian kita perih, biasanya ada adaptasi 3 sampai 4 jam mungkin kita tidak merasa lapar lagi ya. Kemudian karena tidak ada makanan meskipun diprotes, maka tubuh itu melakukan apa yang disebut dengan gluconeogenesis. Perombakan cadangan gula, cadangan lemak, cadangan apapun juga makan dalam tubuh. Terutama adalah lemak. Maka dilakukan gluconeogenesis. Dan ketika dilakukan gluconeogenesis, maka tubuh itu kemudian langsung bisa beraktivitas. Kenapa? Karena sudah mendapatkan, kalau dalam siklus Krebs, mendapatkan energi. Kita ngaji, kita sholat, dan sebagainya. Nah, jam 12 katakanlah bisa sampai jam 12 atau sampai jam 1-an gitu.
Nah, kemudian sebenarnya 7 sampai 8 jam lagi itu kita akan lapar lagi, tapi kita berhenti pada saat maghrib. Sehingga anjuran untuk mengakhiri sahur itu adalah sangat bagus. Kalau tidak, misalkan kita jam 10, maka tambah 7 jam berapa? Berarti jam 5 itu sudah lapar. Kemudian sampai jam 6 menyesuaikan, terus jam 4 sore kita juga lapar, 2 kali lapar. Maka kita akan protes pada Gusti Allah itu. Ya Allah kok lapar 2 kali itu. Ya, ini tidak bagus. Ini contoh-contoh yang sederhana. Nah, jadi hal-hal semacam ini itu menjadi alamiah di dalam tubuh. Persoalannya lah, apa yang membedakan prinsip satu hal yang dilakukan oleh puasa bukan muslim atau puasa diet yang berbasis puasa, misalkan intermittent fasting, kemudian diet OCD dan sebagainya. Ketika tubuh itu diperbolehkan minum, ya diperbolehkan minum 7 sampai 8 jam itu, kemudian diperbolehkan minum, maka ekstrim ya, 1 tetes ya begini ya. Kalau seandainya ada air minum, maka tubuh itu tidak bisa melakukan gluconeogenesis setelah 7 sampai 8 jam. Tidak bisa. Di dalam siklus Krebs itu adalah lambung itu tidak akan mungkin protes kalau saya ada air minum. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, lapar pada diet yang berbasis puasa, yang diperbolehkan minum, itu tanda kutip, itu yang disebut dengan bahaya. Itu bahaya. Teman-teman sekalian, saya kembali lagi, bukan berarti menyatakan bahwa diet yang berbasis puasa itu tidak bagus, bukan ya. Saya kembali lagi, jangan sampai salah paham. Ya, ini direkam juga, jangan sampai salah paham. Tidak, saya tidak pengen. Tetapi paling tidak kita harus bisa memberikan sebuah penjelasan bahwa sebenarnya puasa menurut konsep Muslim dengan puasa yang diciptakan oleh orang-orang atau kelompok tertentu yang berbasis diet yang berbasis puasa, maka itu akan jadi berbeda. Kenapa? Bedanya adalah minum. Kalau seandainya dia lapar terus, teman-teman sekalian, tubuh tidak melakukan gluconeogenesis, memang berat badan akan dengan cepat turun. Dengan cepat turun. Tapi ingat teman-teman sekalian, ketika 20 jam, 24 jam, saya juga tidak tahu ya berapa jam-jam gitu ya. Kemudian dia melakukan makan, yang terjadi apa teman-teman sekalian? Yang pertama apa yang disebut dengan shock metabolism. Shock metabolism. Tubuh akan menjadi kaget. Dan ketika teman-teman menjadi seorang ahli gizi paling paham sekali itu. Saya juga paling ingat ketika saya diajari sama siapa itu ya, sama dokter siapa dia. Maka saya paham bahwa sebenarnya ketika kita makan dalam menu yang lengkap ya, menu seimbang gitu makan itu. Maka yang dicerna duluan itu adalah karbohidrat mulai dari mulut. Yang dicerna duluan adalah karbohidrat, kemudian yang dicerna duluan itu adalah protein. Maka itu juga membutuhkan sekitar 3 sampai 4 jam. Dan kalau seandainya 3 sampai 4 jam kita minum lagi atau kita beri makanan lagi teman-teman sekalian, maka lemak itu tidak sempat dicerna. Maka lemak itu menungguin kapan aku dicerna ya. Nunggunya itu di perut. Nunggunya itu di paha. Nunggunya itu di lengan. Makanya di dalam puasa dalam bulan Ramadan, kemungkinan kita itu berat badannya kita akan turun dan itu menjadi normal, bukan menjadi shock metabolism. Ya. Jadi puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat, niscaya kamu berat badan turun. Itu turunnya itu adalah turun yang alamiah. Ya. Tidak jadi shock metabolism dan itu kalau sebenarnya terjadi maka ada banyak sekali kisah-kisah penurunan berat badan pakai kisah yoyo dan sebagainya. Itu berbahaya. Berat badan dengan cepat turun, kemudian cepat naik kayak yoyo itu, dan itu akan menjadi kurang bagus pada tubuh. Ya, bisa jadi orang-orang yang melakukan diet semacam itu, diet yang berbasis puasa, itu bisa jadi testimoni, testimoni bahwa, tapi dia merasa bahwa berat badan saya pokoknya turun itu. Tapi ingat, secara akumulasi nanti itu menjadi satu yang kurang bagus. Tapi dalam konsep Islam, dalam puasa Ramadan ini saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya, bahwa sebenarnya metabolisme tubuh itu akan menjadi lebih bagus. Saya kasih sederhana satu lagi hikmahnya ya, tadi hikmahnya ya, bahwa teman-teman sekalian, kalau seandainya kita mendapatkan kita menderita penyakit MAH atau GERD ya,
atau apa gastritis dan sebagainya. Maka di dalam lambung itu ada luka, ya, ada luka ya. Ini yang membedakan lagi dengan diet yang berbasis puasa. Ketika luka, asam lambung itu khas. Asam lambung itu saya ibaratkan kayak betadin. Dan ketika lambung itu luka, maka ketika asam lambung untuk protes bahwa tidak ada makanan yang dicerna, maka ini akan bagus. Tapi dalam bentuk sehari-hari coba. Kalau seandainya dokter mengatakan ini sudah saya kasih obat, jangan sampai kena air. Kalau seandainya terkena air, maka luka tersebut akan menjadi tetap luka. Kenapa? Karena betadin, fungsi betadin tidak maksimal. Tapi ketika keluar pada jam 12-an misalkan itu, 12 siang, itu kemudian tertutup, maka sampai maghrib, itu luka itu akan cenderung kering. Maka salah satu hikmah di dalam puasa itu adalah insya Allah akan banyak menyembuhkan penyakit gastritis, lambung, GERD, atau apapun juga. Itu Mbak Desi itu lebih dahulu, mancing nanti. Monggo silakan. Mungkin Mbak Leni bisa melengkapi. Baik, izin Bapak Ibu semua, Pak Ketua. Senang banget Pak bisa ketemu pada hari ini walaupun melalui virtual ya, Bapak di ujung timur, saya di ujung barat ya, bisa ketemu Siap. pada pertemuan ini. Iya. Dan senang sekali sih, bisa ketemu juga dengan teman-teman nutrisionis ya. Terima kasih Asni yang sudah mempercayakan saya untuk bisa terlibat dalam kegiatan talk show ini. Baik, sebenarnya udah panjang lebar ya yang disampaikan Pak Andri tadi sudah menjawab semua. Mungkin izin menambahkan sedikit ya. Di metabolisme juga Pak Andri udah cerita banyak. Kemudian pada saat kita biasanya menggunakan di sehari-hari karena kita memang makannya rajin ya, rajin banget tiap 2 jam, 3 jam udah makan lagi, makan lagi. Akhirnya yang lebih banyak kita gunakan itu adalah makanan atau dari sumber glukosa. Nah, pada saat puasa kan tadi kan banyak nih lama ya kita nggak puasa, tidak mendapat konsumsi, tidak mendapatkan makanan, lambung, kemudian tadi akhirnya cadangan tadi yang sudah di 11 bulan disimpan itu kemudian dibongkarlah oleh tubuh ya. Selama ini kita menggunakan glukosa, ketika cadangan glukosa itu sudah habis, kemudian kita beralih nih dengan sumber lain di dalam tubuh untuk kebutuhan kita ya. Tadi ada beberapa proses metabolismenya, mulai dari kita membakar glikogen ya, kemudian udah cadangan glikogen habis, kemudian baru kita ke lemak melalui proses gluconeogenesis tadi. Kayaknya kalau lemak sih mungkin lama ya Pak habisnya ya, karena rata-rata kita banyak yang gemuk nih gitu ya. Sebenarnya harapannya ketika berpuasa kita cukup di pembakaran di fase yang kedua tadi deh, pada fase pembakaran lemak gitu ya. Karena kalau ketika lemak kita udah habis, kemudian tubuh tetap memerlukan energi, maka yang dibongkar berikutnya adalah protein otot. Nah, tentu hal ini sangat kita hindari kalau sampai terjadi kebutuhan energi kita harus berasal dari cadangan protein dalam tubuh, gitu ya. Eh, itu beberapa adaptasi yang kita yang di apa yang dilakukan oleh tubuh ketika pada saat kita berpuasa ya. Jadi kita perlu hindari kalau dari protein karena pemecahan protein ini dapat menyebabkan hilangnya massa otot. Jadi cukup di level yang kedua deh gitu ya. Kita bongkar glikogen. Kalau glikogen tubuh kita sudah habis, nanti yang berikutnya akan dibongkar oleh tubuh adalah tubuh akan membongkar dari cadangan lemaknya gitu. Dan kalau memang habis juga nih cadangan lemaknya, maka baru tubuh akan membongkar cadangan dari protein. Ya tentu di fase ini itu yang sangat tidak kita harapkan. Mungkin itu Mbak Desi tambahan dari saya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri, Bu Leni. Ini cukup cukup banget jawabannya. Lengkap, sudah lengkap banget. Ternyata memang banyak ada beberapa perubahan metabolik selama kita berpuasa. Nah, kalau tadi sudah membahas terkait pembongkarannya dari apa sih yang berubah dari metabolismenya. Nah, ada yang penasaran juga nih, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau untuk hormonalnya itu bagaimana sih perubahannya? Apa saja perubahan hormonal yang terjadi selama puasa seperti insulin, glukagon, ataupun hormon stres? Karena banyak nih teman-teman, apalagi
udah mulai aware juga ya terkait hormon nih. Kalau hormon itu banyak sekali pengaruhnya dan ternyata ketika puasa juga itu sangat mempengaruhi hormon kita. Nah, apa saja sih yang perubahan terkait hormon yang terjadi ketika kita berpuasa? Monggo Bapak dan Ibu boleh dibantu untuk penerangannya gitu. Ya, di dalam tubuh kita banyak sekali hormonal dan di dalam ilmu kedokteran itu ada yang disebut dengan PNI, psikoneuroimunologi. Psikoneuroimunologi. Jadi artinya bahwa sesuatu yang bersifat psikis itu biasanya terkait dengan hormonal. Dan itu akan bisa menyebabkan imun itu akan berubah menjadi lebih bagus. Dan kemudian eh, tubuh kita itu akan menjadi lebih sehat, jauh lebih sehat. Artinya bahwa saya mencoba mengutip ya Mbak Desi, ya, mengutip ayat-ayat terkenal di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum lalakum tatakun. Jadi wahai orang-orang beriman diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Diwajibkan sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Artinya bahwa kita harus melihat contoh yang lalu. Contoh yang lalu. Jadi puasa, isik, senang gitu loh. Karena banyak kebahagiaan itu muncul. Dan ketika kiai tersebut ngomong itu tidak berbicara masalah hormon, terutama adalah hormon kebahagiaan. Coba bayangkan pisang goreng yang biasanya kalau kita tidak puasa Ramadan itu biasa itu. Singkong goreng itu biasa. Tapi bayangkan ketika kita mau berbuka, di depan kita ada gorengan, Masya Allah, enaknya luar biasa. Kita minum itu satu guk saja, itu luar biasa enaknya. Ini menunjukkan bahwa di dalam tubuh itu terjadi hubungan antara psiko dengan neuro dengan imunologi. Ini itu dia. Jadi hormon semuanya akan menjadi muncul gitu. Ya, akan menjadi muncul. Apalagi kalau misalnya kita berbicara masalah hormon-hormon kebahagiaan. Jadi puasa itu apa ya? Guru saya, kiai saya itu menyatakan bahwa sudahlah seneng gitu. Bayangkan saya dulu tidak perlu menjadi orang kaya sejak kecil itu ya. Itu ketika saya terawih itu isinya cuma seneng meskipun guyon saja itu bagaimana itu ya. Ya ketika terawih kalau sudah capek dan sebagainya tiduran dan sebagainya kalau seandainya sampai 21 rakaat. Ini teman-teman sekalian. Maka kalau tanya apa hubungan dengan hormon? Hormon itu banyak ya. Kita tapi tentu dengan terutama ada hormon kebahagiaan. Jadi puasalah kamu, maka niscaya kamu akan menjadi bahagia. Itu. Mungkin itu Mbak Desi. Baik, terima kasih Pak Andri. Bu Leni mungkin boleh menambahkan itu. Ya, saya cocok banget ya yang disampaikan Pak Andri tadi. Puasa itu menciptakan banyak sekali sisi kebahagiaan ya Pak ya. Keluarga yang mungkin tadinya makan itu sarapan juga belum tentu bersama-sama. Sekarang fix ya subuh-subuh udah pada bangun sebelum subuh, kemudian makan Ya, sama-sama. Malam juga atau maksudnya sebelum malam sudah sampai di rumah karena harapannya bisa berbuka puasa sekeluarga gitu. Bahkan ada juga yang sampai sekeluarga besar bisa menciptakan hubungan dan itu tentu bisa mengurangi stres ya, mengurangi stres ke diri kita sendiri. Peningkatan hormon itu udah jelas terjadi gitu. Jadi kita juga lebih bahagia gitu juga dengan kondisi kebersamaan dengan keluarga itu menciptakan aura tersendiri gitu ya bagi kita yang tentu saja ketika seseorang itu sudah bahagia
ya untuk menjalankan kegiatan atau aktivitas lainnya itu menurut saya akan jadi lebih baik ya. Kalau dari sisi apa namanya hormonal, perubahan hormon insulin jelas berubah ya. Kita yang tadinya butuh insulin terus karena dimakan terus terjadi peningkatan kadar gula, karena kemudian glukosa dalam tubuh kita juga berkurang, otomatis terjadi penurunan produksi insulin nih gitu ya. Kemudian apalagi tadi kalau ngomongin glikogen yang glukagon ya Mbak, nah glukagon ini akan meningkat karena dia akan membantu melepaskan glukosa dari hati yang tadinya disimpan kemudian dilepaskan untuk kebutuhan kita. Kalau tadi hormon stres, tadi ya kita jadi beberapa peningkatan hormon yang baik atau hormon untuk menciptakan kebahagiaan, kemudian juga mengurangi dengan hormon kortisol ya, mengurangi stres di kita gitu. Tapi mungkin boleh nih diskus sedikit Pak Andri. Kalau biasanya menjelang akhir puasa, nah ibu-ibu mungkin yang bisa meningkatkan hormon stres nih Pak ya. Secara THR belum dikirim, kemudian iya nih gimana apa namanya anak-anak mau baju baru Pak, gimana nih kue lebaran gitu ya. Itu mungkin ibu-ibu punya trik sendiri ini ya, punya trik sendiri tetap dengan peningkatan ibadah gitu ya. Kita menerima lebih dan kurangnya, yang intinya adalah Ramadan itu adalah momen kebersamaan ya. Walaupun meningkat kebutuhan di satu sisi, tapi insya Allah rezeki pasti ada di sisi lain. Mungkin gitu ya Pak ya. Jadi ibu-ibu Iya, meningkat iya. Pak 10 hari terakhir nih. Gimana nih? Tapi tapi Uh, tapi stresnya itu akan menjadi lebih berkurang atau ya, hilang. Itu ketika ada momen-momen yang seperti sebut Mbak Leni tadi, momen berbuka. ya. Kemudian ketika pada malam hari momen dialog setelah pulang dari itu ya. Ya meskipun dialognya ngerasaan nih juga tidak ada masalah ya. Tapi yang jelas bahwa momen-momen semacam itu meskipun stresnya cukup tinggi itu lebih banyak ditekan oleh hormon-hormon kebahagiaan ketika kita di dalam bulan Ramadan. Ya, nanti akan muncul-muncul ketika kita mendengarkan televisi bahwa sebenarnya memang ada sebuah hadis bahwa ketika kita itu sholat Id, Idul Fitri terutama, itu adalah pakailah kata Rasulullah adalah pakailah baju yang kamu sukai, yang kamu senangi. Kemudian lumurilah dengan parfum gitu ya. Jadi yang paling kamu senangi tidak harus baru gitu. Jadi akan ada dialog semacam itu. Tapi kembali lagi teman-teman sekalian bagi orang yang tidak mampu pun akan merasakan itu ya. Ketika ada orang-orang yang berbagi, pengen berbagi, ada baju-baju yang masih layak pakai dan dibagi. Ini semua hormon kebahagiaan akan menjadi muncul dan mensifati orang baik itu apabila suka memberi. Karena tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya bahwa kebahagiaan itu tidak harus menerima. Ketika memberi, melihat ekspresi orang yang diberi itu senang sekali. Pada saat membagi takjil, kemudian bagi itu aja sudah luar biasa. Jadi kembali lagi bahwa sebenarnya hormon-hormon saya tidak sebut satu persatu ya. Jadi hormon-hormon semuanya itu nanti akan menjadi muncul kembali. Ya, terutama adalah human growth hormone. Ya, human growth hormone itu adalah sebenarnya ada lebih banyak pada perempuan dan itu muncul. Ya, itu muncul pada saat bulan Ramadan dan itu akan menjadi ibu dari segala hormon. Itu akan menjadi membuat seorang wanita itu justru auranya akan muncul ketika pada bulan Ramadan. Wah, kalau kita diskusi banyak hikmah bulan Ramadan luar biasa ya Mbak Leni ya, Mbak Iya. Desi ya. Kreativitas Oke. ibu-ibu meningkat ya Pak ya. Kan setiap subuh harus mikir nih makan apa. Ibu-ibunya udah mikir dulu dari malam. Jadi kreativitasnya meningkat. Kemudian rasa Betul. kekeluargaan ya. Kayaknya senang banget kalau anaknya bisa makan semua. Anak suami berkumpul makan semua itu tentu akan mengurangi ya kalau kalau karena saya juga ya ibu ya, mengurangi rasanya bahagia ketika semua yang udah capek lelahnya ibu itu menyiapkan makanan untuk berbuka maupun sahur udah pusingnya mau masak apa gitu, tapi ketika anak-anak dan suami bisa makan semua dan habis itu luar biasa bagi ibu, itu semua hilang itu gitu ya Pak ya. Iya, Mbak dan Desi. Mbak Leni dan teman-teman semuanya, saya adalah ya dianggap Bapak Inovasi ya, karena saya sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Provinsi Jawa Timur. Bukan hanya Bapak Gizi Jatim sekarang, sekarang ada Bapak Bapak Inovasi. Kenapa teman-teman sekalian? Karena pada saat kondisi tertentu, ketika orang itu membiasakan atau inovasi itu sebagai habit, ya,
sebagai habit, maka memecahkan masalah itu menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Dengan pertanyaan tadi Mbak Leni tadi bahwa besok menunya apa ya? Ayo anak-anak apa? Terjadi diskusi. Nah, ketika diskusi, maka tubuh itu akan menjadi jauh lebih cerdas. Maka inovasi itu menjadi terbangun. Seorang inovator itu adalah bisa meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian. Kenapa? Loh kok bisa semacam itu? Maka itu menjadi main. Maka ketika dia main bisa jadi muncul begini. Wah, kalau seandainya menu yang ibu ciptakan, gitu ya, kemudian dijual gimana ya? Jadi, nah ketika dijual memberikan nilai ekonomi, dia bisa menjadi kaya. Itu bisa jadi. Oke, oke. Jadi kita kembali ke konteks. Mungkin itu Mbak Desi ya. Atau pertanyaan berikutnya mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri Bu Leni. Jadi mungkin selain secara ilmiah fisiologis banyak yang berubah secara hormon ketika kita berpuasa, ternyata ada faktor lain yang sangat berpengaruh, yaitu lingkungan ketika bulan Ramadan ini ya. Banyak juga pengaruhnya ternyata, terutama untuk hormon kebahagiaan dan tadi hormon stres kita dengan bukan hanya mungkin kalau kita puasa sendiri di hari biasa mungkin tidak sekuat ini gitu pengaruhnya karena di bulan Ramadan banyak dampaknya tadi ibu-ibu mulai banyak kreatifnya juga karena lingkungannya mendukung ya Bu ya. Lingkungan ketika Ramadan itu memang berbeda sekali dari bulan-bulan yang lain gitu. Baik. Mungkin kalau bahas Ramadan, berkah Ramadan kayaknya akan lebih banyak lagi omongannya ke sana, tapi kita kembali ke laptop ya katanya. Kalau dulu katanya kita kembali ke laptop. Fokus lagi ke pertanyaannya. Terima kasih banyak Bu Leni, Pak Andri tadi jawabannya. Nah, mungkin selanjutnya tadi kita udah bahas terkait metabolisme, terkait hormon. Nah, ini yang paling terasa tadi juga udah disebut kalau puasa itu kan paling berasa haus ya. Nah, ini haus itu erat kaitannya sama keseimbangan elektrolit dan hidrasi di dalam tubuh. Nah, apakah dampaknya ada haus, dampaknya bukannya kayak gitu? Dan bagaimana kita menjaganya supaya keseimbangan elektrolit dan hidrasi dalam tubuh ini tetap terjaga ketika di bulan puasa. Mungkin boleh dibantu dijawab Pak Andri dan Bu Leni. Terima kasih. Iya, di dalam proses makan dan minum, ya sehari-hari alamiah itu yang sering dilupakan itu adalah minum. Bahwa kita paham sebenarnya nutrisi atau gizi untuk otak itu sejatinya hanya ada dua. Kalau ada tiga, monggo ya. Ini karena ini persoalan referensi yang belum tentu dipahami orang awam, yaitu adalah oksigen, glukosa, kemudian ada satu adalah keton. Ya, makanya di dalam proses puasa itu yang dijelaskan oleh beberapa diet yang berbasis puasa itu adalah melakukan yang ketosis ya gitu ya. Tapi itu kita hilangkan terlebih dahulu. Bahwa itu gizinya atau nutrisinya atau makanannya itu ada dua, yaitu adalah oksigen sama glukosa. Yang kita hirup itu sebenarnya adalah oksigen. Setiap detik itu kita menghirup oksigen. Tetapi tubuh ketika kita menghirup oksigen, itu oksigen itu diedarkan oleh seluruh tubuh. Tapi yang mengedarkan alat transportasinya itu yang disebut dengan cairan tubuh atau air. Terutama adalah memberikan oksigen yang kita hirup itu ke otak. Maka seseorang, saya ngomong seseorang ya, bisa jadi anak-anak, bisa jadi dewasa, lansia, dan sebagainya. Itu bila kekurangan cairan yang disebut dengan dehidrasi, maka pasokan oksigen ke otak itu akan menjadi tidak maksimal. Maka otak tidak bisa bekerja maksimal. Kenapa? Karena yang menjadi bensinnya itu adalah air, adalah oksigen. Maka kalau tidak ada pasokan oksigen, maka otak tidak bisa bekerja maksimal. Dan yang kedua adalah glukosa. Glukosa adalah makanan. Pada saat kita berpuasa, bolehlah makanan itu kemudian menjadi mandek ya. Bisa jadi otak menjadi tidak bisa maksimal. Tetapi jangan sampai lupa bahwa kita bisa memberikan oksigen. Sehingga kalau seandainya kita perhatikan, ketika orang itu berpuasa, dia sering ngantuk, kemudian tidak bisa konsentrasi dan sebagainya. Maka kita sebagai seorang ahli gizi yang memahami roh atau jiwa gizi, maka orang tersebut adalah dia dehidrasi. Padahal nyon sewu, puasa dengan tidak puasa itu cuma hanya menggeser pola makan, ya, ritme makan, jadwal makan itu saja. Ya.
Minum itu tetap bagi seorang anak-anak itu adalah 6 gelas per hari atau 1,5 liter, dewasa adalah 2 liter, lansia 1,5 liter, dan seterusnya. Sehingga kalau seandainya misalkan dia kekurangan minum pada saat puasa, maka yang terjadi anak-anak menjadi bangun tidur aja, sholat subuh aja, asar kemudian tidur langsung gitu. Padahal secara literatur itu setelah sholat subuh kemudian tidur itu menjadi tidak bagus. Bisa jadi pada usia nanti 40 sampai 45 tahun bisa jadi demensia, walau alam. Tetapi yang jelas kembali lagi kepada konteks kita minum, itu dianjurkan. Sehingga ini yang sering dilupakan, padahal minum itu yang relatif murah ya. Kita ini ya, jangan sampai lupa ya. Sehingga jadwal atau ritme untuk minum itu jangan sampai lupa. Kenapa? Karena supaya aktivitas kita pada saat berpuasa itu masih tetap menjadi semangat, terutama adalah aktivitas otak, karena kita diberikan nutrisi otak, diberikan makanan otak, dan angkutnya itu adalah cairan tubuh. Mungkin itu penjelasan singkatnya, Tes. Monggo, Mbak Leni. Ya, terima kasih Pak. Ya, yang seperti yang disampaikan Pak Andri tadi, kita lebih sering abai terhadap minum ya Pak ya, terhadap minum lah khususnya minum. Kalau kita makan itu kayaknya cepet gitu, kita lebih senang mempersiapkan makanan gitu. Bahkan kadang minuman juga, iya sih, enggak kalau buka puasa udah ada minumnya, tapi minumnya itu apa? Es buah gitu, yang lebih banyak isinya dalam bentuk makanan tadi dibandingkan cairan. Padahal, padahal udah kok udah minum tapi minumnya es buah. Sudah kok minum tapi minumnya itu apa namanya misalnya es krim yang memang kadar cairannya tentu lebih sedikit dibandingkan kayak kita minum sejatinya kita harusnya menurut saya sebaiknya yang 6 gelas atau 8 gelas itu dalam bentuk air putih ya, benar-benar adalah cairan yang untuk membantu regulasi di dalam tubuh nih gitu ya, untuk membantu semua proses metabolisme di dalam tubuh. Kalau itu kurang, tadi ya anak-anak saya juga kayaknya kalau sudah makan cukup gitu, akhirnya makannya udah kenyang dengan perutnya udah kenyang dengan makanan, akhirnya ketika masuk air itu udah kenyang deh nggak mau gitu, akhirnya airnya sedikit. Padahal tadi ketika pada saat puasa wajar kita merasa lapar, wajar juga kita merasa haus karena kan intinya ibadah puasa memang menahan lapar dan haus. Nah, namun tadi makan kita sudah nih mungkin kebanyakan kita akan makannya berkurang tapi tadi tetap harus dijaga adalah cairan dalam hal ini air ya terutama air putih itu tetap harus menjadi jumlahnya nggak boleh kurang tinggal gimana ngaturnya dari kita mulai berbuka puasa misalnya sampai kita sahur lagi tetap memenuhi tadi 6 atau 8 gelas tadi seperti yang disampaikan Pak Andri ya gimana ngaturnya walaupun aduh sudah perut sudah kenyang tapi makannya minumnya nggak sekaligus nih gitu pada saat berbuka berapa nanti apa habis makan berbuka habis sholat tarawih makan sahur dan seterusnya karena kalau kita kurang dari sisi cairan jelas ada gangguan elektrolitnya ya. Ada natrium juga, kalium juga, kalsium juga. Ya akhirnya dampaknya bisa ke membebani kerja ginjal nih sebagai saringan ya. Kalau kental kan susah tuh nyaringnya ya. Akan tentu harapannya kita nggak malah bukan puasa jadi dibilang oh kalau puasa ini jadi saya sakit ini sakit itu. Karena kita yang tidak bisa memanage apa makan gitu ya. Em, satu lagi puasa dehidrasi itu wajar ya. Ada terjadi biasanya karena yang kita konsumsi itu lebih sedikit dibandingkan kebutuhan kita. Atau kita kemudian kita konsumsi apa ya Pak? Misalnya kayak teh ya. Kayaknya kalau sahur itu nggak minum teh gitu. Kemudian atau tambah ada yang minum kopi ya. Akhirnya apa? Cairan tubuh kita juga semakin lebih banyak berkurang. Padahal eh, kita memang sudah ada waktu di ini nih nggak ada konsumsi cairan ya dibanding ditambah dengan kita mengkonsumsi minuman yang lebih mudah membuat kita buang air kecil ya pengurangan pengeluaran cairan tubuh kita makin besar akhirnya juga kita menjadi dehidrasi kehaus akhirnya tadi ya Pak mudah ngantuk mudah lupa itu kalau anak-anak ujian aduh lupa dikit-dikit tidur dikit-dikit nguap ya itu ya salah satu yang terjadi itu Mbak dengan karena kita tadi kekurangan cairan dalam tubuh tadi atau di fase dehidrasi tadi. Atau juga nanti bagi orang yang suka minum teh sama kopi malah bisa diatur. Karena Hmm. kopi sama teh itu sifatnya salah satu sifatnya adalah diuretik ya Mbak Leni.
Iya. Sehingga dianjurkan minum kopi. Saya juga penggemar kopi, tapi saya harus tahu diri dalam satu hari atau pada saat saya tidak berbuka sampai sahur ya, itu saya minum dua gelas. Ya, dua cangkir begitu ya, itu adalah setelah saya berbuka, jadi bukan pada saat takjil ya. Setelah berbuka saya dalam minum itu luar biasa. Kemudian pada saat tengah malam setelah saya terawih begitu, maka saya minum. Itu nikmatnya luar biasa. Tapi saya membatasi jangan sampai sahur saya adalah minum kopi. Kenapa? Saya khawatir nanti kalau setelah minum kopi pada saat sahur, maka saya ketika bangun saya sering pipis. Dan ketika sering Iya. pipis, maka otomatis kemungkinan dehidrasi itu lebih besar. Ya, jadi ini. Iya. Tetapi yang jelas bahwa kembali lagi teman-teman sekalian bahwa puasa Ramadan itu didesain sedemikian rupa oleh agama itu adalah tidak menjadikan beban pada kita. Tapi kita bisa mengatur ritmenya, jadwalnya, bagaimana minumnya sangat luar biasa. Ya tadi itu pemilihan minum, wah itu ya sehingga bukan es buah tetapi adalah air putih, kemudian boleh pakai sirup dan seterusnya. Dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Andri, Bu Leni. Nah, ini Ya, mungkin reminder untuk kita semua ya Pak, Ibu. Karena ya, seringkali orang fokusnya ke makanan, tapi udah mulai lupa minumannya itu sebenarnya butuh betul, loh dipenuhi betul, 6 betul, sampai betul 8 diatur. gelas, betul. Nah, ini juga yang kita sering lihat ya Pak, terutama pola makan konsumsi di saat Ya, ini banyak berbuka teh, banyak berbuka ya. Kalau minumnya itu banyak konsumsi pilihannya itu teh-teh dan sebagainya. Padahal ya tadi perlu dicatat kalau teh itu diuretik ternyata kan. Yang kita semua juga ya, ahli gizi lebih paham ya mungkin kalau misalnya ini kita udah pada tahu diuretik. Tapi kan secara umum mungkin belum banyak orang awam yang paham gitu. Ternyata itu minuman yang diuretik bisa nanti membuat kita uh, haus kembali seperti itu ya Pak ya. Mungkin itu butuh juga ya, untuk kembali rekan-rekan mungkin rekan-rekan teman-teman ahli gizi perlu juga untuk sosialisasi kembali terutama pengingat terkait yang pemenuhan cairan tubuh selama bulan Ramadan dan kemudian pilihan-pilihan cairan apa sih atau minuman apa yang baik dikonsumsi dan kapan waktunya ya Pak. Tadi Pak Andri bagus sekali. Saya juga pecinta kopi nih Pak selama bulan Ramadan jadi mikir juga bagaimana supaya tetap bisa minum kopi gitu. Baik, terima kasih banyak tipsnya Pak Andri juga siap. tadi sudah Bu Leni. Nah, selanjutnya terkait bulan puasa ini juga mungkin mencermati juga kondisi saat ini ya, yang mana kalau kalau kita lihat kondisi kasus-kasus terkait eh, diabetes dan sebagainya ini kan cukup meningkat saat ini. Nah, kalau bulan puasa selama Ramadan ini dapat berkontribusi apa sih terhadap peningkatan insulin? Apakah nanti akan berpengaruh sebesar apa dampaknya terhadap perubahan insulin ini? Mungkin boleh dibantu dijawab Pak Andri dan Bu Leni. Terima kasih. Ya, ini yang paling paham itu Mbak Leni nanti. Tapi begini, ya pada pasien diabetes atau kencing manis itu prinsipnya itu boleh berpuasa. Saya ulangi lagi ya. Jadi prinsipnya boleh puasa, tetapi tentunya harus betul-betul diawasi oleh diri sendiri. Atau kalau seandainya ada berkonsultasi sama dokter penyakit dalam, dokter gizi klinis, atau mungkin ahli gizi, itu harus tidak ada masalah. Sebab kondisi pasien, kondisi penderita diabetes satu dengan yang lainnya adalah berbeda-beda. Ya berbeda-beda. Saya kasih contoh sederhana saja. Kalau pada pasien diabetes yang gantung insulin, maka akan menjadi sulit sekali untuk berpuasa. Kenapa? Karena dia harus selalu suntik, ya, kemudian diimbangi dengan makan, gitu ya. Tapi bagi yang tidak tergantung insulin, maka perlu ada diatur. Kalau seandainya misalkan dia itu terapinya harus ada suntik insulin, maka kita harus bisa paham sampai sejauh mana suntikan insulin tersebut. Apakah suntikan insulin itu harus diberikan harus pada 3 kali sebelum makan disuntik begitu ya, misalkan 5 slide atau 6 klik gitu ya, itu harus tidak boleh berpuasa. Tapi pada yang biasa berpuasa kemudian tanpa itu cukup misalkan minum metformin misalkan ya, minum metformin gitu ya, maka itu tidak ada masalah. Kenapa? Bisa jadi minum metformin itu pada kenapa? Karena minum metformin
dengan dosis tertentu itu bisa biasanya cuma hanya diminum 1 kali dalam sehari. Ya, artinya itu sudah bisa mengendalikan apa yang kita makan. Tentunya ini diimbangi dengan diet. Artinya bahwa begini, metformin itu cuma hanya bisa menyerap glukosa dalam jangka waktu yang cukup lama, ya, pelan-pelan dia dicerna gitu ya. Ya. Tetapi menjadikan bahwa ketika orang itu kemudian minum metformin itu juga tidak boleh gegabah. Wah, saya sudah minum minum anti diabetes misalkan begitu obat, kemudian saya minum langsung sirup banyak saya tidak boleh, harus hati-hati gitu ya, harus hati-hati gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian, yang ditakutkan pada pasien diabetes itu kita tahu ya, para ahli tahu, adalah yang disebut dengan hipoglikemi. Ya, kondisi di mana tubuh kadar gulanya justru malah rendah dan itu berbahaya. Sehingga anjuran dokter itu saya paham. Kalau seandainya misalkan kisarannya hanyalah sekedar kadar gula puasanya 200 sampai 300 dan sebagainya, cukup kemudian minum konsumsi itu ya, ya maka akan menjadi dokter menyatakan coba boleh saja. Tapi ingat ya, wajib gitu. Saya pun sebagai seorang ahli gizi ketika ditanya mesti ingat. Tapi ingat, boleh berpuasa. Tapi pada saat penyelenggan itu pada sekitar jam 11 sampai 12 ketika lapar penjenengan saya tunjukkan tanda-tanda hipoglikemi. Wow. Ahli gizinya muncul, ini ahli gizinya muncul ya. Ya kemudian yaitu adalah hipotermi, dinginan pada saat tertentu ada dingin, kemudian keluar keringat, ya terutama pada ini dan sebagainya, kemudian redek, redek gitu. Nah, kalau ada tanda-tanda semacam itu, maka langsung batalkan puasa. Nah, gitu. Ya. Tetapi dalam jurnal-jurnal yang banyak gitu, pada saat pasien-pasien atau penderita diabetes yang relatif kadar gulanya kadang-kala normal, kadang-kala tidak ya, yaitu adalah sekitar di atas 150 sampai 250, itu insya Allah dengan puasa itu menjadi lebih sehat. Kenapa? Kenapa? Karena tubuh kita itu tidak banyak memberikan makanan yang bisa menyebabkan dia kadar gulanya tinggi, karena dia berpuasa. Ya, tidak harus diet ketat dan sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa prinsipnya orang yang punya penderita diabetes itu adalah boleh berpuasa, tetapi tentu dalam bentuk pengawasan dan ada beberapa syarat. Gitu. Itu saya. Ini yang paling paham Mbak Leni ini. Silakan Mbak Leni. Iya, Bapak. Kebetulan mungkin cerita sedikit ya. Kebetulan ayah saya itu penderita diabetes, Bapak, sudah cukup lama ya. Oh, iya. Semoga sih kami kakak beradik dan keluarga, walaupun diabetes ini dibilang faktor resiko keluarga juga meningkat, semoga sih dengan pola hidup kita yang lebih baik, dengan pengaturan makan yang baik, nggak jadi penyakit yang lintas generasi nih gitu ya. Artinya balik lagi, walaupun orang tua ya mungkin dibilang faktor risiko ada, tapi dengan pola hidup kita yang lebih baik, dengan kita menjaga kesehatan yang lebih baik, itu insya Allah jadi tidak terkena diabetes. Baik, tadi itu penting sekali bagi kita, keluarga atau kita yang menderita diabetes, mungkin ada saudara, untuk sebelum menjalankan ibadah puasa, untuk tentu perlu konsultasi dulu nih dengan dokter ya, dokter yang biasanya apakah itu tadi dengan dokter yang selama ini menangani kita di penyakit diabetesnya, gizi klinik atau juga ahli gizi, supaya dapat karena memang kadang orang penderita diabetes ini kan was-was ya, aduh gimana dong kalau puasa nanti gulanya kerendahan, pingsan dan lain sebagainya. Ya benar banget Pak, kita harus tadi mengedukasi individu tersebut si penderita agar tahu nih gimana sih ciri-ciri apa yang harus dia aware. Oh, kalau di sini saya udah hipoglikemi, berarti saya harus membatalkan puasa. Gimana cara menanganinya sehingga tidak menjadi permasalahan yang berkelanjutan. Karena hipoglikemi memang pada banyak kasus lebih berbahaya ya Pak ya dibandingkan dengan Ya, hiperglikemi gitu. Kalau betul. hiperglikemi itu kan kayaknya mendaki mendaki gunung gitu pelan-pelan, totalnya udah di atas, udah naik aja. Akhirnya kita banyak nggak nyadar, kita nggak banyak nggak nyadari kok hiperglikemi gitu kayak dengan ayah saya gitu. Tahu-tahu udah 500 aja gitu. Eh, tapi ketika ibu itu kan kerasa itu dia udah mau kelingan, udah mau pingsan gitu. Itu tentu ketika kita mengalami hipoglikemi, yang penting adalah langsung eksekusi pertama kali gimana penanganannya, dan penting juga menghubungi atau konsultasi ke dokter dan tenaga ahli gizi apa yang perlu diperbaiki atau yang perlu disiasati dari penggunaan makannya, dan dokter bagaimana yang perlu disiasati untuk
penyakitnya. Nah, namun Pak, ternyata untuk kita yang itu kan untuk penderita diabetes ya, tapi untuk kita yang insya Allah nih kita pada sehat semua, eh, puasa itu nah, ternyata baik ya untuk ya memang baik. Ternyata puasa itu tuh bagus untuk kita mengontrol tadi hormon insulin ya. Insulin kita jadi lebih sensitif ya. Jadi dia lebih bisa kadar gula darah kita akan lebih terjaga dengan berpuasa ya. Dan kita juga karena kita lebih banyak makan yang seimbang tadi, maka potensi untuk hipoglikemi atau potensi untuk hiperglikemi juga itu uh, lebih rendah ya. Banyak beberapa literasi jurnal yang dibaca itu eh, dengan berpuasa maka toleransi tubuh ya terhadap kerja hormon insulin ini menjadi lebih baik gitu. Yang tadinya kita makan terus ya akhirnya insulinnya capek, makan lagi nih keluar lagi gitu ya. Akhirnya dengan ini wah lumayan nih saya istirahat sejenak gitu ya. Dan ketika tadi kita makan dalam porsi yang nggak kalap gitu ketika apa namanya berbuka puasa itu akan lebih dengan tubuh itu sebuah kebahagiaan ya bagi hormon insulin. Aduh, alhamdulillah ini cuma segini, saya nggak perlu produksi banyak-banyak ya. Itu akan jadi hadiah ya bagi tubuh kita, bagi kerja-kerja hormon kita, sehingga itu akan kita justru akan jadi lebih sehat. Mungkin itu Mbak Desi, Pak Andri. Ya, bagus. Sip. Baik, terima kasih Pak Andri, Bu Leni sangat menjawab sekali. Ternyata sebenarnya dampaknya puasa ini sangat bagus justru untuk ini ya sensitivitas insulin kita itu sangat berdampak. Dan tadi untuk catatan ya rekan-rekan yang mungkin sudah mengalami atau terdiagnosis dia untuk diabetes tetap butuh untuk konsultasi dan perhatikan tanda-tanda hipoglikeminya. Baik, selanjutnya ini kan kita puasa kurang lebih 1 bulan, hampir 30 hari, 31 hari itu bermacam-macam sesuai dengan kalendernya. Nah, bagaimana sih perubahan dari jangka waktu yang puasa yang panjang ini terhadap komposisi tubuh, lemak, otot, ataupun air dalam tubuh selama periode puasa? Mungkin bisa bantu dijawab Pak Andri dan Bu Leni. Terima kasih. Ya, komposisi tubuh itu paling gampang dilihat itu adalah antropometri kita, yaitu berat badan. Ya, sehingga berat badan kita itu pada saat 30 hari kita mengkonsumsi banyak makan karena aktivitas kita adalah relatif rendah, maka kebutuhan energi kita itu juga relatif tidak besar. Maka makanan yang kita makan itu juga dibandingkan dengan sehari-hari tidak berpuasa itu adalah relatif sedikit gitu ya. Maka berat badan kita akan menjadi turun. Dan berat badan kita menjadi turun, teman-teman sekalian, bahwa komposisi tubuh kita yang lainnya itu akan menjadi lebih bagus itu. Saya saja kalau saya pas gemuk itu ini saya kelihatan besar gitu, jelek. Tapi sekarang saya menjadi kelihatan tirus. Wah, tambah ganteng gitu. Ya, ini contoh-contoh sederhana saja itu ya. Dan kalau seandainya saya tetap cukup karena begini, ketika kita berpuasa itu makan minum kita itu teratur. Minum kita jadi teratur. Saya itu minum saya itu sudah langsung, dan minum saya itu sudah langsung 8 gelas itu sudah saya siapkan. Ya, jadi lebih teratur. Mereka bilang, loh, saya kok masih kurang 3 gelas ini. Saya kan akan minum sebelum sebelum tidur sampai dua gelas. Saya langsung ngelembur gitu, apa saja gitu, kemudian minum lagi 1 gelas itu ya. Ini saya akan menjadi lebih teratur, maka yang terjadi cairan tubuh kita akan menjadi lebih cukup. Ya, maka kulit saya menjadi tidak begitu kering, wajah saya menjadi lebih cerah dan sebagainya. Ya, jadi apalagi kita berbicara tadi hormon, akan muncul hormon kebahagiaan dan sebagainya. Jadi kembali lagi bagaimana postur tubuh, kemudian kondisi komposisi tubuh dan seterusnya akan menjadi jauh lebih bagus dengan kita berpuasa. Mungkin itu Mbak Desi. Monggo Mbak Leni. Iya, Bapak. Kalau sebenarnya puasa memang bagi sebagian orang ya adalah ajang untuk menurunkan berat badan ya, Pak. Itu kan plus-plusnya Ya. gitu ya, selain untuk ibadah. Jadi memang salah satu manfaat puasa ya dia menurunkan menurunkan berat badan, metabolisme, eh,
metabolisme kita udah bongkar nih beberapa cadangan ya, cadangan kita ya. Jadi lemak juga akan komposisinya juga bisa berubah ya, karena tadi nih berat badan turun, ada lemak di situ yang juga dirubah gitu ya. Kemudian mungkin juga ada massa otot yang berubah ketika kita membongkar cadangan protein, dan juga air tubuh ya, air tubuh itu juga bisa berubah. Nah, kalau air tadi bisa kita langsung rehidrasi dengan apa namanya, dengan ketika kita udah dapet jatah makan yang berikutnya ketika sahur ya. Kemudian yang tadi ya, dua hal seperti lemak dan massa tubuh itu yang bisa terjadi perubahan yang mungkin ada sebagian kita berharap memang ada terjadi itu ya, penurunan lemak-lemak jahat di tubuh gitu ya. Tapi yang tentu tadi catatan dari saya adalah jangan sampai massa ototnya nih yang berkurang. Justru kita perlu meningkatkan massa otot ya. Massa otot. Jadi walaupun aktivitas tadi memang apalagi sekarang ini ya, cuaca juga kadang tidak menentu, kadang tiba panas, tiba-tiba hujan deras gitu ya. Puas juga bagi sebagian orang udah lebih slow motion hidupnya, lebih lebih aktivitas fisiknya lebih rendah ya. Jadi dan kita makan dengan gizi seimbang, harapan kita eh, hal-hal yang lemak-lemak jahat di tubuh ini bisa terbongkar, termobilisasi untuk kebutuhan energi kita gitu. Seperti itu, Mbak Desi. Baik, terima kasih Pak Andri, Bu Leni jawabannya. Nah, Ya, kalau didengarkan dari tadi ternyata banyak sekali ya perubahan yang terjadi dalam tubuh kita selama berpuasa, apalagi selama 1 bulan lamanya. Nah, mungkin ya. Bapak dan Ibu peserta sekalian, jika ada pertanyaan bisa menambahkan juga di kolom chat, nanti akan kami bacakan untuk dijawab juga oleh Pak Andri dan Bu Leni. Jadi nggak apa-apa, nanti kami ada list pertanyaan, tapi kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh ditambahkan di kolom chat. Nah, mungkin selanjutnya nih Pak dan Ibu, mengingat 1 minggu ke depan kita sudah akan persiapan ya, udah minggu depan udah Lebaran Idul Fitri nih kayaknya. Nah, puasa Ramadan kita hampir mendekati akhir. Nah, jadi saya ingin menyuarakan kekhawatiran banyak orang nih, termasuk saya sendiri sejujurnya, termasuk kekhawatiran saya terhadap nih dampak pola makan pasca Lebaran terhadap status gizi. Karena ini akan biasanya itu orang-orang sudah mulai panik. Pasca Lebaran nih biasanya meningkat dibandingkan sebelum Lebaran. Nah, mungkin kami mau nanya juga, saya mau bertanya juga kepada Bapak dan Ibu. Mengapa banyak orang mengalami kenaikan berat badan yang justru cepat sekali gitu setelah Lebaran? Mungkin boleh dibantu analisisnya Bapak dan Ibu mungkin terkait pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ya, ya, upaya balas dendam ketika kita berpuasa itu ketika pas Lebaran itu apa ya, eh, apa seolah-olah ada seni tersendiri itu. Dan apalagi kita em, di Indonesia di mana budaya anjang sana anjang sini ke tetangga itu menjadi kebiasaan, dan disajikan menu-menu Lebaran itu yang tinggi gula, tinggi minyak atau tinggi lemak, ya, tinggi garam, ya, dan sebagainya. Ini memunculkan potensi kita menjadi lebih gemuk, ya. Makanya di dalam ajaran kita pun itu disunahkan untuk puasa Syawal terlebih dahulu, yaitu 5 hari. Ini kenapa? Karena supaya adaptasi kembali ke yang tidak berpuasa itu menjadi smooth, gitu. Menjadi lebih lebih enak gitu ketika dari puasa kemudian jadi tidak puasa lagi, ya, menjadi lebih bagus karena kita menjadi jauh lebih sehat. Dan itu dicontohkan. Ya, saya kasih contoh sederhana saja. Kebaikan luar biasa itu disunahkan berbeda dengan sholat Idul Adha. Sholat Id itu dianjurkan oleh Rasulullah itu adalah makan terlebih dahulu sebelum sholat. Ini menunjukkan bahwa kita sudah tidak sedang puasa, tidak puasa. Itu kenikmatan yang sangat luar biasa, dan kita makan pada saat semacam itu cuma hanya misalkan minum manis kemudian ada snack ringan, itu sudah berarti menyenangkan itu. Nah, kemudian untuk mengendalikan diri itu adalah bahwa kita harus tidak boleh eh, apa, segera langsung makan begitu banyak dan sebagainya. Maka dianjurkan puasa Syawal yang 5 hari dan sebagainya. Yang ditakutkan dalam
bentuk ilmiah gizi itu adalah tadi saya katakan bahwa eh, terjadi berat badan yang turun kemudian kita naik lagi itu karena kita makan yang terlalu tinggi gula, tinggi minyak terutama adalah tinggi gorengan ya. Itu akan menjadi muncul lagi gitu ya. Jadi saya katakan balik lagi, saya memberikan sebuah istilah yang disebut dengan para ahli gizi, para nutrisionis itu harus memahami roh atau jiwa gizi tersebut. Roh atau jiwa gizi dengan cara terkini ini kita ada talk show semacam ini maka kita mencoba terbuka. Saya kasih contoh dan ini saya diajarkan dulu kala sama Pak Dewa ternyata juga ikut ini ya. Padahal itu dosen saya dan sebagainya bahwa sebenarnya apa yang kita makan yang dicerna pertama kali adalah karbohidrat. Karena di sini ada enzim betialin dan sebagainya. Kemudian larinya kepada nanti kalau kalau karbohidrat rantai pendek atau monosakarida langsung diserahkan kepada otak gitu. Maka makan itu bisa menjadi otak akan menjadi lebih bekerja lebih bagus dan sebagainya. Itu hal yang ada protein. Nah, ketika protein baru kemudian adalah lemak gitu ya. Maka itu dipercepat dengan vitamin atau mineral. Artinya bahwa kalau seandainya kita balas dendam, kemudian makannya itu kemudian langsung dalam bentuk berat, apalagi ada yang berlemak itu ya, ada opor ayam, kemudian ada gulai dan sebagainya, maka yang terjadi lemak itu menunggu terus kapan saya dicerna gitu. Karena tidak sampai 4 jam itu kemudian kita makan lagi. Terus kapan saya dicerna? Makan lagi kemudian dicerna karbohidrat dulu protein. Mau mencerna lemak muncul lagi makanan. Otomatis tubuh itu mencerna karbohidrat lagi protein dan sebagainya. Maka berat badan menjadi itu. Ini bahasa bahasa atau pelajaran yang sangat sederhana yang harus dipahami. Seorang ahli gizi kita bisa berbicara semacam ini. Saya minta waktu 1 menit, 2 menit Mbak Desi. Ini saya kasih bahwasanya seorang ahli gizi ini momentum bagus kita diskusi. Ya. Nutrisionis itu harus betul-betul memahami roh gizi. Anak kelas 3 SD, kelas 4 SD lah begitu. Ibu kader di seluruh Indonesia paham bahwa ada triguna makanan. Sebagai zat tenaga, sebagai zat pembangun, sebagai zat pengatur. Itu anak kelas 3 SD ngerti. Seluruh kader yang notabene pendidikan SD ngerti gitu. Tetapi kalau saya tidak memahami jiwa daripada gizi, maka ini menjadi hanya hafalan. Sehingga kalau seandainya ada orang yang berdiskusi bahwa saya no karbo, saya di maka seorang ahli gizi langsung ingat triguna makanan. Lek sampai tidak ada makan pokok atau sumber karbohidrat, yang terjadi penyingan lemes loh ya. Apa? Karena karbohidrat sebagai zat tenaga itu memahami rohnya. Anak yang stunting itu stunting. Berarti pertumbuhannya kan merambat. Zat pertumbuhan itu apa? Protein. Berarti ahli gizi manapun juga kalau memahami tentang roh gizi hanya persoalan trigona makanan, berarti apa? Dia kekurangan protein. Itu adalah protein hewani misalkan. Yaitu pada susu, telur, daging, ikan. Makanya penelitian bisa menyimpulkan bahwa anak stunting itu biasanya adalah kekurangan protein yang notabene mahal. Dan itu biasa banyak terjadi pada masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Demikian juga kalau penyimpanan itu adalah kekurangan sayur atau buah-buahan dalam sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, maka penyimpanan mengatakan daya tahan tubuhnya penyimpanan mesti akan rendah. Penyimpanan akan gampang sakit. Loh kenapa Pak ahli gizi, Bu ahli gizi? Iya, karena penyimpanan tidak ada memasukkan zat pengatur. Tidak ada vitamin sama mineralnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini teman-teman sekalian, jadi kembali lagi kita belajar banyak persoalan puasa saja. Berarti kita itu kemudian memasukkan roh atau jiwa gizi. Sehingga penjenengan menjadi seorang nutrisionis itu dengan bangga bahwa ilmunya penjenengan itu lengkap. Ilmu penjenengan itu bagus gitu loh. Tapi sayang teman-teman sekalian bahwa seorang ahli gizi tidak memahami roh jiwa daripada gizi itu. Nah, ini saya malah jadi dosen ini. Suka saya. Ya, silakan Mbak Leni. Iya, Bapak, apa? Kalau di puasa kan kita sudah bagus ya makan sehari 2 kali dengan gizi seimbang dan sebagainya kita ngatur tuh. Tapi ketika dimasuki momen Lebaran sebenarnya bagus juga tuh Pak porsi kecil tapi sering. Nah tuh Pak seringnya ini di keseringan. Rumah sakit Keseringan. kan Keseringan namanya gorengan juga keseringan. silaturahmi dong Pak ya. Aduh,
Porsinya emang kecil, udah bagus banget, porsi kecil. Nih itu dimakannya pakai oper, ada kuenya gitu. Eh, apa namanya, segala dimakan satu-satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu-satu. Pindah lagi ke rumah berikutnya, nggak abdol kalau nggak makan, sudah disiapkan makanan gitu. Pindah lagi ke rumah berikutnya, pindah lagi ke rumah berikutnya ya. Inilah kemudian ya yang kita tadinya itu sudah hormon kita sudah bekerja dengan baik, sudah smooth, sudah bisa ngatur yang baik, kita sudah badan kita juga ngerasa lebih sehat. Nah, karena lebih sehat tadi, akhirnya oh boleh dong sedikit-sedikit aja satu kue ini, satu piring kecil lontong atau ketupat ya, pindah ke rumah berikutnya. Inilah akhirnya ketika diakumulasi kok jadinya lebih banyak ya dibandingkan dengan kita makan bahkan di luar saat berpuasa gitu. Akhirnya apa? Timbangannya jadi kemana nih? Jadi ke kanan dibandingkan jadi ke kiri. Yang tadinya berat badan kita di awal apa di ketika mau sholat id nih gitu, berat badan kita sudah bagus gitu ya. Ketika hari kedua, ketika hari habis sholat itu udah jalan-jalan kemana-mana, kemudian ketika hari kedua, hari ketiga sudah mulai melirik ke kanan, timbangannya udah lagi posisi di tengah. Ya, itu ya yang kemudian salah satu yang menjadi akhirnya berat badan kita malah nambah, nambah banyak gitu ya. Eh, ujung-ujungnya muncul 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 anggapan, jadi kok efek yoyo ya, udah tadinya bulan puasa udah turun, kemudian di ketika bulan masuk ke bulan Syawal jadi naik lagi. Padahal sebenarnya itu balik lagi ke kita gitu. Bukan berarti kita ketika silaturahmi tidak menghormati tuan rumah dengan makan atau menyantap hidangan yang disiapkan atau disajikan oleh tuan rumah. Silaturahmi masa nggak pakai makan, nggak lucu lah. Tapi bagaimana kita Nggak bisa apa. iya mengatur nih gitu ya. Oh ya ini cukup misalnya kuenya di sini, nanti makannya di sana gitu. Sepotong kecil itu bener-bener potongan kecil, jangan nastar satu toples ya Pak ya gitu ya. Akhirnya atau udah nih gitu di ketika silaturahmi udah bener nih sedikit-sedikit, tapi sampai rumah nastar satu toples yang dihabisinnya ketika kan kalap nih gitu ya. Udah ngelihat ini enak, ngelihat itu enak, matanya udah seger, udah bahagia, ketika hormon bahagia, tapi kemudian kita terlupakan untuk mengatur, untuk just ke tubuh, oh saya tetap harus menerapkan makanan yang seimbang tadi. Itu Mbak Desi, jadi ke kanan deh timbangannya ya, bukan ke kiri. Padahal makannya udah benar, porsi kecil, tapi sering ya keseringan ujung-ujungnya ya Mbak Desi ya. Baik, iya. Sering sibuk kasusnya seperti itu memang. Tapi balik lagi bagaimana kita kembali mengendalikan diri kita dan mengatur ya. Bagaimana kalau misalnya, oh berarti kalau misalnya kita udah keliling dapat banyak makanan di rumah jangan nambah lagi. Jangan ditambah lagi biar tidak jebol gitu ke kanan. Baik, terima Benar. kasih Pak Andri, Bu Leni. Nah, ini menarik tadi ada yang disebutkan juga oleh Pak Andri terkait resistensi insulin dan sindrom metabolik dampaknya tadi sempat disinggung. Nah, mungkin saya ingin berangkat dari pernyataan yang tadi sempat disinggung oleh Pak Andri. Ini mengacu ke pertanyaan berikutnya juga. Bagaimana sih konsumsi makanan tinggi lemak dan gula setelah puasa ini justru lebih memicu resistensi insulin dan sindrom metabolik, terutama dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya sebelum kita puasa, kayaknya lebih apakah ini justru lebih harus diperhatikan nih setelah after bulan puasa peningkatan konsumsi makanan tinggi lemak dan gulanya. Mungkin bisa ditanggapi Pak Andri dan Bu Leni. Terima kasih. Ya, ketika kita berpuasa, maka kita belajar untuk makan dan minum secara teratur. Makan kita adalah dalam bahasa apa istilah asingnya adalah at least. Makan kita adalah secukupnya. Ya, sunnah makan kita, makanlah kamu sebelum pada saat kamu lapar dan sudahi sebelum kamu kenyang. Ini kita pada proses belajar. Dan ketika kita itu belajar, kita sudah lulus sampai 30 hari, sebenarnya kita sudah kemenangan itu dipegang gitu ya. Tapi ketika kita mencoba untuk kembali lagi pada pola lama yang tidak bagus, dengan kita lebih banyak sering mengkonsumsi tinggi gula, tinggi lemak, kemudian tinggi garam dan sebagainya, maka yang terjadi
metabolisme kita juga akan menjadi kembali kepada metabolisme yang lama, yaitu metabolisme, saya katakan ya, metabolisme buruk, saya bilang gitu. Ya, jadi ini menjadi kurang pas. Ya, oleh karena itu maka muncul persoalan-persoalan penyakit-penyakit tertentu yang sudah disebutkan tadi, maka kadar kolesterol kita meningkat. Banyak sekali camilan-camilan kering ya, yaitu kacang-kacangan, di situ ada melinjo, wah enak gitu ya. Kemudian ada kacang kering dan sebagainya, maka kita munculkan yang disebut dengan kadar asam urat kita tinggi begitu ya, jadi GOUT dan seterusnya. Ya, kemudian karena kita makan tidak teratur muncul gastritis dan sebagainya. Ini menjadi tidak bagus itu. Artinya bahwa puasa kita menjadi tidak maksimal. Bagaimana posisi seorang ahli gizi? Maka ahli gizi itu betul-betul memberikan sebuah toladan, nutrisionis itu harus memberikan toladan, contoh bagaimana penjenengan memberikan sebuah sosialisasi. Saya sering sekali menyatakan bahwa era sekarang adalah literasi. Maka saya titip ya para ahli gizi atau para nutrisionis ya itu penjenengan buat TikTok yang tidak sampai 1 menit tetapi bisa memberikan sebuah arti begitu dan itu menjadi legacy terekam. Ya, itu orang kalau seandainya bisa melihat semacam itu, maka kalau sudah jam masuk, penjenengan tidak usah khawatir, itu amal jariah penjenengan gitu. Ya, penjenengan tidak merasakan bahwa saya kok tiba-tiba tidak jadi masuk neraka ini, masuk surga. Kenapa? Karena penjenengan itu pernah memberikan sebuah statement dalam bentuk literasi, dalam bentuk TikTok, tidak sampai 1 menit, bahwa kemudian dipatuhi orang. Ya, nah, sehingga itu menjadi amal jariah penjenengan. Sederhana saja tadi saya katakan bahwa tadi, ayo bahwa nanti belajar ketika berpuasa setelah tidak berpuasa maka pengen harus melakukan A, B, C, D dan sebagainya. Lakukan itu, lakukan itu. Kembali lagi pada pertanyaan tadi bahwa sebenarnya bahwa persoalan penyakit-penyakit tertentu itu adalah dikembalikan lagi pada diri kita. Ya, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah kita istiqomah tidak dengan puasa itu. Ya, kalau sinyal tidak, maka kita akan kembali pada persoalan-persoalan, kembali lagi pada metabolisme buruk ya, pola makan yang buruk dan itu menjadi tidak bagus. Ya. Mungkin saya hanya bisa menjawab semacam itu, Mbak Des. Silakan ditambah ya, Mbak Leni. Ih, uh, izin ya Pak menambahkan sedikit, tadi kita sebenarnya sudah cukup membahas beberapa yang terkait dengan insulin ya. Resistensi insulin itu kan suatu keadaan tubuh yang sudah tidak bisa, insulin sudah tidak efektif lagi, tidak dapat bekerja efektif. Kenapa sih ya? Karena insulin kan ketika banyak sekali makanan yang masuk, kerja pertama adalah hormon insulin untuk mengendalikan gula darah. Tapi ketika banyak yang masuk, gula darah dalam tubuh terlalu tinggi, akhirnya capek nih ya. Makanan tinggi lemak itu kan ketika termetabolisme nanti dia meningkatkan kadar gula dalam darah. Apalagi juga ketika kita mengkonsumsi makanan yang notabene memang tinggi gula tadi, sirup-sirup dan lain sebagainya, akhirnya dia terlalu banyak insulin yang diproduksi, akhirnya dia capek. Udah capek, ya sudah gitu ya. Akhirnya dia capek untuk udah terlalu banyak yang diproduksi, dia bekerja secara terus-menerus ya. Akhirnya dia tubuh dalam posisi mengalami resistensi insulin tadi ya. Nah, itu tadi eh, banyaknya makanan tadi yang kayak kita bicara di pertanyaan sebelumnya, karena tubuh sudah capek terlalu banyak nih produksi hormon insulin dengan upaya, dengan target nih. Si insulin ini udah benar-benar punya target. Pokoknya saya pengen nih gula darahnya ini bisa normal nih di tubuh, di darah ini tidak terlalu tinggi. Tapi karena sudah terlalu banyak ya, lebih tinggi lah pasukan dari luar sehingga dia akhirnya tubuh mengalami posisi menjadi resistensi insulin tadi ya. Kemudian akhirnya ketika memang sudah dalam posisi kolaps, maka gitulah Mbak yang kemudian timbulnya sindrom metabolik ya. Yang akan dapat memicu kita meningkatkan resiko untuk penyakit jantung, penyakit stroke dan juga diabetes tipe 2 yang tadinya nggak ada, cuma karena lelahnya si hormon insulin ini bekerja, pankreas juga udah memproduksi sudah banyak, saya sudah lelah nih, udah banyak banget nih gitu, tapi kok nggak nggak baik juga nih, nggak stabil stabil juga, nggak ada juga tidak dalam posisi normal kondisinya, akhirnya
Ya, semua tidak bisa teratasi dan itu menyebabkan kadar gula darah kita juga tidak turun ya atau terus meningkat karena insulin sudah tidak lagi bisa bekerja secara efektif. Begitu Mbak Desi. Baik, terima Satu kasih Pak. Iya, sedikit saya tambahkan, Mbak ya Pak. Mbak Desi. Eh, Baik lagi puasa itu kan menjadikan kita sehat. Ditambahkan teman-teman tadi sehat dan bahagia, bagus gitu ya. Ini ya benar ya. Sehingga kalau seandainya kita kepingin sehat ya kembali lagi pada pola puasa. Makan secukupnya, memilih makanan yang berkualitas, kemudian cukup cairan, menghindari makanan-makanan yang tidak berkualitas, kemudian melakukan makan porsi kecil tapi sering, kemudian aktivitas juga tidak terlalu tinggi dan sebagainya ya, tapi tetap beraktivitas. Ini pola ini harus terus kita jaga. Ya, maka kalau tidak jaga, maka muncul penyakit-penyakit sindrom metabolik, penyakit diabetes dan sebagainya. Kemudian saya ingat tentang resistensi insulin, saya lupa. Ini kita pada proses belajar ya, proses belajar. Bahwa dulu vitamin yang terkait dengan diabetes mellitus, kalau saya belajar dulu pada tahun 84 muridnya Pak Dewa ini, itu itu vitamin B. Maka kalau orang penyakit diabetes itu mesti tinggi, makan konsumsi tinggi vitamin B. Tapi ternyata teman-teman, ada temuan baru di dalam jurnal yang ini saya sampaikan bahwa untuk menurunkan resistensi insulin secara efektif itu adalah vitamin K. Vitamin K, kotak K. Vitamin K itu ada tiga, yaitu vitamin K1, K2, K3. Dan untuk menurunkan dengan cepat dan signifikan resistensi insulin, ya itu adalah vitamin K2 yang bersumber pada tumbuh-tumbuhan tanaman yang berdaun banyak. Jadi seperti brokoli, kubis dan sebagainya. Ya, seperti daun kelor dan sebagainya. Ini kita belajar itu. Sehingga pada saat kita berpuasa bisa jadi kita memilah dan memilih makanan itu yang berkualitas. Sehingga kalau kita menjaga konsumsi sayur dan saya adalah potensi diabetes misalkan, maka saya akan lebih cenderung mengkonsumsi sayur-sayuran yang berdaun banyak, yang banyak mengandung vitamin K2. Ini sambil belajar. Saya belajar. Jadi kembali lagi, saya ulangi lagi pertama kali saya sampaikan tadi di webinar ini adalah bagaimana seorang nutrisionis itu harus betul-betul mempunyai jiwa gizi. Bukan yang sekedar simbol bahwa saya adalah ahli media gizi, bahwa saya sarjana gizi, bahwa saya nutrisionis, register nutrition, register dietitian, tidak. Tetapi yang jelas bagaimana seorang nutrisionis bisa memahami gizi. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Andri Bu Leni. Nah, ini Ya, ada pertanyaan dari kolom chat dari Pak Dewa Nyoman Superiasa dan Pak Supriyono. Yang pertama terkait, mohon dijelas dari Pak Dewa Nyoman Superiasa, dimohon dijelaskan dalam kondisi tubuh apa saja kita tidak harus berpuasa. Kemudian dari Pak Supriyono, pemicu asam urat itu yang benar dari kacang-kacangan, melinjo, bayam, atau dari asam purin dari makanan protein hewani seperti jeroan, hati, usus, dan lain-lain. Mohon pencerahannya. Terima kasih. iya Pak Dewan. Ini dites ini sama susu saya ini. Ya, mau dijelaskan dalam kondisi tubuh apa saja kita tidak harus berpuasa. Ya, kita kita berpuasa itu kan belajar pada berpuasa itu kita belajar untuk melakukan hal-hal semacam ini sehingga endingnya kita jauh lebih sehat, kita menjadi lebih bahagia dan paling tidak itu adalah tuntutan daripada agama. Ya, sehingga bagaimana kondisi kita bisa juga pada saat itu kita tidak harus berpuasa, tetapi pola kita adalah pola berpuasa. Jadi nanti setelah tanggal 1 April misalnya kita sudah lebaran dan sebagainya. Maka saya itu hakikatnya adalah berpuasa. Kalau seandainya saya, ritme saya, jadwal saya, cara saya hidup, perilaku, pola hidup saya adalah sama seperti berpuasa. Itu bagus. Ya, jadi itu nanti. Jadi saya itu sudah kebiasaan untuk makan apabila saya lapar. Saya sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwa saya bisa memilih dan memilah makanan sedemikian rupa yang berkualitas. Kenapa? Karena usia saya sudah 58 tahun.
potensi punya penyakit sindrom metabolis, punya penyakit diabetes, punya potensi. Maka kalau saya minum, katanya Mbak Leni tadi, saya lebih memprioritaskan adalah minum air putih. Ya, kemudian saya senang opor gitu loh. Tapi saya tahu diri bahwa saya makan opor itu kalau bisa seminggu sekali saja. Kenapa? Karena itu potensi lemaknya tinggi. Saya suka gorengan, gitu. Tapi saya harus dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagaimana kalau seandainya posisi kita apabila kita tidak harus berpuasa kalau saja di luar bulan Ramadan, tetapi perilaku kita adalah perilaku berpuasa dalam bulan Ramadan. Ini kita belajar di situ. Rohnya itu di situ. Nah, kemudian ada Mas Supri nih. Ini juga teman saya lama ini Mas Supri. Masya Allah. Ya. Pemicu asam urat itu yang benar dari kacang-kacangan melinjo bayam atau dari asam urin dan makan protein hewani. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Jadi kalau seandainya orang sudah mempunyai penyakit asam urat tinggi yang disebut dengan gout dan sebagainya, maka saya ingat betul ketika seorang ahli gizi mesti mengatakan cuma yang hindari itu. Ya, lalu Purino atau obat apapun sejenisnya itu hanya bagaimana bisa menurunkan pengendali itu. Tapi yang jelas bahwa untuk penderita asam urat atau gout itu adalah menghindari jenis tertentu. Dan ini sama seperti glycemic index. Ya. Glycemic itu adalah kadar gula pada jenis makanan itu yang diperoleh dari kajian, dari penelitian. Ya. Sehingga teman-teman sekalian bahwa pada makanan apa saja yang mengandung purin tinggi atau asam urat tinggi itu adalah setelah dikaji penelitian bahwa satu kacang-kacangan tapi yang kering. Sehingga kacang panjang, tempe itu boleh tetapi dibatasi. Ya. Pada jenis sayur-sayuran itu bayam yang tinggi purin itu bayam aja. Dan yang lainnya tidak. Itu karena kita penelitian semacam itu. Kemudian pada daging, boleh daging sapi dan sebagainya, tetapi pada jenis unggas itu khas sekali bahwa purinnya itu tinggi. Maka menghindari bebek, ya terutama ada ayam itu menjadi perlu bagi pada orang-orang penyakit. Jadi ini karena hasil penelitian banyak juga pada jeroan. Maka saya sering sekali menyatakan ya kalau kita membicarakan roh gizi bahwa setiap makanan itu tidak ada yang fit for all. Ada kelebihan, ada kekurangan. Buah-buahan tinggi vitamin, mineral, tapi karbohidratnya nol. Proteinnya nol, lemaknya nol. Tapi kalau saya makan nasi, karbohidratnya tinggi, proteinnya rendah, gitu. Lemaknya nol, vitamin mineralnya rendah. Gitu. Jadi semuanya punya itu ya. Apakah berarti kalau saya itu kemudian tidak membolehkan tidak makan tidak makan jeroan? Jangan begitu. Karena di dalam jeroan, ya, apalagi pada bayi di atas usia 6 bulan misalkan itu makan yang paling disuka favorit adalah hati ayam. Itu juga mengandung purin tinggi. Di dalam anak-anak itu adalah metabolisme yang sempurna. Saya katakan sempurna. Bisa mencerna purin sedemikian rupa, itu dibuang. Ya kalau saya usia 58 tahun, kalau makan jeroan, purin saya itu bulat saja di ginjal. Ya, itu tidak. Kita harus bisa memahami persoalan-persoalan semacam ini, Mas Pri. Ya. Jadi kembali lagi bahwa pembicaraan sebenarnya bagaimana bahwa ini adalah kajian atau penelitian bahwa ada jenis makanan-makanan tertentu yang tinggi asam urat. Dan kalau bagi penderita asam urat atau gout, itu adalah menghindari makanan itu. Oke, siap Mas Pri, sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak Andri, Bu Leni. Ya, Ya, mungkin saya menambahkan sedikit yang dari pertanyaan Pak Supariasa ya. Wah, Pak, bukunya ini menjadi salah satu literasi yang jadi zaman saya kuliah ya. Guru itu Iya, guru kita, guru waduh, kita itu. Masya Allah, senang sekali bisa sampai di zaman saya juga Pak. Oh gitu ya Mbak jadi Desi ya. iya. Saya masih Itu pakai bukunya. mungkin hampir Buku-buku 90% wajib ya. ya Iya, 90% skripsi maupun tesis itu ada namanya Iya, Pak Nyoman Supariasa ya. iya bener Oh, banget. oh begitu ya. Nah, Iya, Pak. nama Masya saya ada Allah, juga. senang banget bisa ketemu ya melalui virtual ini hal yang amazing banget. Makasih banget Asni ya. Saya nggak tahu kalau bisa punya kesempatan walaupun melalui Zoom bisa bisa bertemu dengan Pak Supadiasa. Baik, mungkin menurut
yang apa secara dasar puasa itu sebenarnya tidak ada kondisi apapun yang orang tidak bisa berpuasa. Secara umum semua orang bisa berpuasa ya. Dalam hal ini adalah dalam konteks secara Islam semua orang bisa berpuasa. Namun ada beberapa kondisi khusus yang sebaiknya bertanya atau mengkomunikasikan atau lebih persiapkan dulu melihat kondisinya apakah bisa menyelesaikan puasa sebulan tadi Pak Andri tadi sudah menyampaikan orang-orang dengan penyakit khusus ya Pak ya kayak orang apalagi orang dengan diabetes yang insulin ya perlu mungkin pengaturan tersendiri gitu. Orang dengan penyakit hipertensi mungkin perlu pengaturan obat sendiri. Mungkin obatnya yang misalnya mungkin ada yang 3 kali, tapi mungkin rata-rata hipertensi mungkin 1 kali ya mungkin perlu diatur. Dia perlu tahu kapan sih sebaiknya dia minum obat ya untuk kondisi-kondisi seperti itu. Orang penyakit jantung maupun penyakit ginjal ya itu perlu pengaturan, perlu komunikasi dengan dokter yang bertanggung jawabnya sebelum dia menjalankan ibadah puasa. Kemudian ada juga nih ibu hamil ya, nggak semua ibu hamil nggak tidak bisa berpuasa. Mungkin ibu hamil yang sudah lagi nyaman dalam posisi nyaman ya dia bisa menjalankan ibadah puasanya atau juga ibu menyusui juga bisa nyaman ya walaupun pada banyak literasi dan juga apa anjuran agama ibu hamil maupun ibu menyusui ini boleh tidak menjalankan ibadah puasa nanti ada aturan agama yang mengatur lebih lanjut nanti padanya bisa tinggal dia melihat nih kebutuhannya kalau memang lagi fase yang muntah-muntah jadi lemes ya malah akhirnya ke dianya tidak nyaman ke bayinya tidak nyaman mungkin sebaiknya dia tidak berpuasa kalau ibu menyusui mungkin ibu menyusui yang bayinya masih ASI eksklusif juga banyak anjuran untuk tidak berpuasa gitu ya. Kemudian anak juga uh, ya nanti tinggal dilihat kalau sudah benar-benar nggak bisa angkat badan mungkin ya udahlah bertahap kita banyak mulai dari jam 10 kemudian jadi jam 12 jam 2 dan seterusnya itu adalah secara agama juga anak mungkin orang tertentu yang kekurangan gizi juga nanti perlu perlu untuk mempersiapkan menikah dengan dokter penolongnya, orang dengan HIV/AIDS juga seperti itu. Jadi ada beberapa kondisi yang orang memang sebaiknya berkomunikasi dengan petugas kesehatan supaya bisa menjalankan puasanya lebih baik. Dan oh ya satu lagi juga ya. Uh, 4 tahun Pak. Cuma tadi batuk-batuk saya Masa bawa ke dokter terus apa? kata dokter Bapak jangan dulu ya Mbak dia nggak mau. Makanya saya mau puasa lagi saya masih kuat saya mau puasa gitu ya. Jadi kembali lagi kita menekankan apa namanya puasa memang baik ya. Kamu ada beberapa kondisi khusus si individu ya tidak berlaku secara general ya individu yang mungkin sebaiknya menunda untuk berpuasa atau ya tadi puasa, tapi kalau memang kondisinya tidak nyaman dan atau dia pada saat sakit dia harus minum obat yang nggak bisa dikondisikan, yang minum cuma 2 kali, itu sebaiknya juga tidak berpuasa dulu gitu. Mungkin seperti itu. Kalau untuk yang asam urat sudah terjawab dengan Pak Andri tadi ya. Balik lagi, kalau ada beberapa orang memang sensitif untuk beberapa bahan makanan nanti bisa apa namanya aware dengan tubuhnya kalau kayak makan ini tuh ada apa uh, tidak respon ke tubuh itu cepet banget ya mungkin bahan makanan dengan sumber hewani yang tadi ya. Ini kalau untuk anak-anak lain ya Pak ya anak-anak sih bebas merdeka Ya, kan makanan bayi hewan itu mereka. yang dari ini apa sih dari otak kayak gitu ya memang yang tinggi kolesterol Ya, yang untuk bayi itu ya bayi masih bebas merdeka gitu ya tapi kalau hewan untuk kita mereka. ini yang orang-orang dewasa harus lebih sayang ya pada diri sendiri supaya kita lansia nanti kan lansia yang sehat ya sehat yang Iya, sehat tetap produktif dan betul. selalu bahagia. Jadi, ngatur nih makanannya gitu mungkin itu Mbak Desi tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Andri Bu Leni. Nah, mungkin ini saya minta sedikit, panitia minta sedikit perpanjangan waktu ini. Satu pertanyaan lagi saja, karena ini sebenarnya sudah habis Pak untuk jadwal Oh topik kita. iya, Tapi ya, kayaknya masa sekarang ada 12. pertanyaan pamungkas terakhir nih yang ditanyain banyak orang yang bikin penasaran, belum belum sempat ketanya. Nggak apa-apa, satu pertanyaan Apa lagi Bu Leni, Apa Pak itu? Andri.
nggak apa-apa. Jangan sulit-sulit ya Mbak Desi, Oh, jangan sulit-sulit. enggak kok Pak. Ini dari tadi kan kita udah membahas terkait adaptasi, terkait adaptasi metabolisme, terkait dampak perubahan zat gizi. Nah, tapi sebenarnya seperti apa strategi pola makan pasca rebahan yang baik? Mau minta strateginya nih untuk rekan-rekan ahli gizi dan masyarakat, serta bagaimana sih untuk menstabilkan metabolisme setelah Lebaran agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Sebenarnya pertanyaannya itu aja Pak. Tapi ini sangat ditanyakan. Kira-kira nggak apa-apa untuk satu pertanyaan ini boleh dijawab dulu sebelum kita penutup. Ya, pasca Terima kasih. Lebaran, pasca Lebaran maka ketika kita tidak berpuasa maka lakukan seolah-olah penjagaan berpuasa ya dengan keteraturan makan dan minum. Ya, yaitu adalah makanlah apabila lapar dan sudahilah sebelum kenyang. Makanlah at least atau secukupnya saja. Maka pilih dan pilahlah makanan-makanan yang berkualitas, yang membuat kita bahagia. Jangan sampai lupa minum dengan teratur dan cukup untuk itu. Maka belajar semacam berpuasa, itu tubuh akan menjadi jauh lebih sehat. Dan itu sudah terbukti secara baik medis maupun non-medis. Bahwa dengan berpuasa kita jauh lebih sehat dan jauh lebih bahagia. Pada masa transisi, maka bagi umat muslim, ya maka dianjurkan untuk puasa transisi, yaitu namanya puasa Syawal 5 hari. Dan bagi orang tertentu puasa Syawal itu bisa diniatkan untuk mengganti, misalkan perempuan yang pada saat itu ada haid, ya haid, kemudian dia bisa supaya tidak lupa bisa nyaur istilahnya dalam bahasa Jawa gitu ya. Jadi hal semacam itu. Kemudian pola makannya ya tadi adalah sama semacam itu. Sudah kita jelaskan, atau Mbak Lini sudah jelaskan banyak sekali panjang lebar bahwa sebenarnya sayang kan kalau seandainya kita sudah sehat, kita sudah makan teratur, kemudian menjadi ketidakada teraturan, menjadi tidak sehat dan sebagainya. Ini adalah momentum yang sangat bagus. Mungkin itu saja. Jadi pasca Lebaran maka ikutlah ritme seperti puasa, ya gitu. Matur nuwun. Monggo Mbak Ya, Leni. ya izin Mbak Desi menambahkan ya, tapi pada prinsipnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Andri. Mungkin yang pertama adalah prioritaskan makanan alami ya. Kita ini kaya banget loh Indonesia ini ya, nanam apa aja jadi gitu ya. Jadi kita ayo berdayakan pangan lokal ya yang alami itu jelas lebih penting. Apalagi bagi yang mau pulang kampung nih, banyak banget ya menikmati kuliner daerah tapi dengan bahan makanan alami tadi. Kemudian dengan alami kita upayakan untuk membatasi makanan olahan. Nah, not yang berikutnya adalah tetap jaga konsumsi sayuran dan buah ya. Buah lokal itu banyak sekali ya yang di setiap daerah itu banyak varian-varian buah lokal nikmati dengan makanan keluarga. Camilannya boleh kue, tapi ingat kue diimbangi dengan buah-buahan untuk tetap menjaga pola makan kita. Kemudian memperhatikan porsi makan, boleh porsi makan tapi nggak pakai sering ya, nggak pakai terlalu sering ya, tetap juga hitung-hitungannya sama ya Pak ya dengan saat berpuasa ya, jangan porsi makan porsi kecil tapi sering setiap rumah dimakan dengan porsi yang berlebihan. Kemudian waktu makan juga dijaga ya, silaturahmi tentu tidak menghalangi kita dari menghargai yang tuan rumah, menikmati makanan yang disajikan oleh tuan rumah, tapi tetap menjaga porsi seimbang. Dan satu lagi ini saya tetap aktivitas fisik, olahraga dijaga ya tetap dilakukan ya. Mungkin kalau silaturahmi jangan dari rumah ke rumah pakai jalan kaki aja kali ya, walaupun harus nginterin kampung supaya juga kita punya waktunya apa namanya kebersamaan dengan keluarga. Kita juga punya bergerak badan nih dengan olahraga dengan apa dengan berjalan kaki ya nikmati juga kebersamaan dengan keluarga. Ini mungkin waktu apa cuti bersamanya agak panjang ya nikmati dengan keluarga bukan bukan untuk menambah berat badan gitu tapi kebersamaan juga diisi dengan aktivitas fisik dan olahraga bersama keluarga. Mungkin itu Mbak Desi, Pak Andri. Ya, Iya, baik. Andri mau menambahkan izin Pak? ada satu di dalam chat,
ada teman yang menyatakan bahwa diskusi sederhana ini menarik gitu. Ini enggak tahu ini idenya Mbak Desi atau idenya Mas Taufik atau siapa saja. Saya kira talk show ini bagus gitu loh. Bagus. Jadi bukan hanya sekedar webinar, sehingga narasumber itu menyampaikan materi di mana bisa jadi bagi penerima ya, bagi audiens itu tidak butuh gitu loh. Ya, jadi kalau seandainya kita buat talk show semacam ini, maka menjadi terstruktur. Panitia ini menarik sekali. Saya apresiasi betul ya Mbak Leni ya, luar biasa nih Mbak Leni ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu mengenah gitu. Dan itu bisa jadi terjadi. Sehingga kalau ini untuk sementara ini berapa tadi saya begitu saya bisa tadi sempat 65 audiens ya apa pesertanya ini. Dan ini tidak harus kuantitas, meskipun kita harapkan banyak sekali orang yang mengikuti begitu ya. Tapi balik lagi, ya tidak bukan saya sama Mbak Lini saja, nanti narasumbernya banyak. Buat materi-materi Mbak Desi yang ringan-ringan. Tadi Mbak Laili tadi menyinggung tentang aktivitas. Nanti kita ajak pakar sport nutrisionis ya, pakar itu kebugaran. Itu bisa disampaikan. Karena bagaimana hubungan aktivitas dengan metabolisme. Ada salah satu bukan seorang ahli gizi bagaimana menyampaikan secara logik ya itu sangat bagus sekali bahwa sebenarnya aktivitas ya sehingga bisa menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh itu menjadi menarik sekali dan ini ringan gitu loh, ringan gitu ya. Jadi kembali lagi ini adalah talk show yang menjadi luar biasa. Saya senang sekali dan terima kasih teman-teman nutrisionis dimanapun juga dengan berada mengikuti kegiatan semacam ini dan saya titip PP ya Mas Taufik dan kawan-kawan budayakan semacam ini. Ini kan gratis ya. Ya, kita tidak perlu mencoba untuk nanti pelan-pelan orang akan menyatakan bahwa sebenarnya talk show di ASNI itu dibutuhkan dan ketika dibutuhkan nggak usah woro-woro semuanya langsung mesti akan hadir apalagi ternyata talk show pertama kali diikuti oleh Pak Idewa Nyoman Supardiasa itu akan jadi bagus itu. Nah, bayangkan seorang dosen senior orang ilmunya lengkap humble sekali mengikuti persoalan ini kan jadi menarik. Masa ada nutrisionis yang baru lulus kemudian tidak belajar kan sayang gitu. Ya, baik. Mungkin Saran Mas Andri, saran closing Mas Andri. statement saya. Oh, Saya WA, silakan. saya WA ke Mas Andri tadi. Wah ini Bupati Pasuruan ini wah. Saya WA ke Mas Andri Japri. Ya. Nah ini kan ada ide-ide yang bagus sekali ini bahasa-bahasa sederhana ya yang luar biasa. Apalagi Mbak Leni tadi menyampaikan luar biasa sederhana. Nah bagaimana kalau PP ASNI ini mengeluarkan suatu produk. Ya, suatu produk dengan anggotanya berapa. Produk apa maksud saya? Produknya adalah buku saku yang sederhana. Nah, penulisnya Mbak Leni, Mas Andrianto, atau Mbak Desi, atau siapapun kita himpun, yang penting kita buat outline dulu yang lagi ngetren, yang selalu digunakan oleh nutrisionis. Nah, saya nanti barangkali bisa untuk mencarikan penerbitnya Kontribusi. dari PGC Oke, atau siap. nanti kita buat outline nanti kita zoom sehingga nanti ini legacy Ya, pertama ASNI. Nah, legasi pertama betul. ASNI adalah membuat buku saku yang ringan tapi applicable. Ya, applicable di masyarakat selalu akan dibutuhkan, dikejar. Ya, Ini legasinya ASNI. Nah, kebetulan saya editor di 7 penerbit ya, mulai dari Masya Allah. Brawijaya, dari Kemenkes, dari EGC dan lain sebagainya. Nah, saya nanti bisa menghubungkan itu. Nah, ini produk legasi yang luar biasa nanti kita himpun. Siap. Karena kami pernah menghimpun penulis se-Indonesia dari Aceh itu dalam buku Ilmu Gizi, Teori dan Aplikasi. Banyak profesor yang kami himpun. Nah, ini juga nutrisionis kita himpun. Ya, ada sport nutrition, ada macam-macam itu. Gimana itu sarannya aja. Nanti saya bisa memfasilitasi ya, Baik. Itu Mbak Leni. Dalam bentuk e-book juga bisa ya Mbak Dewa. Bagaimana? E-book. Nanti bisa jadikan e-book. Jadi Oke, siap. hard copy dulu. Nanti dua-duanya bisa.
hard copy sama e-book gitu ya. elektronik. Pasti dua-duanya minta. Sekarang penerbit itu dua-duanya minta. Nah itu Pak Dewa, Pak Dewa, Pak Panjenengan lihat, boleh dilihat wajahnya panjenengan sudah senang sekali. wah Tadi lihat wajah saya sudah suntuk, saya lihat Pak Dewa senang sekali. wah senang sekali saya ini. Idola ini, idola. Siap. Oke, oke. Bagus itu. Dan Catatan buat kami. Itu saran. Di sini ada. Tolong dihimpun para nutrisionis ini Ya, menghasilkan suatu legacy. Ya, good akan idea. dikenang nanti. Good idea. Akan dikenang, oh nutrisionis di bawah kepemimpinan PP Bapak Dr. Andrianto, Bupati Pasuruan. Bupati Pasuruan. Wah, asik. Iya, siap. Pak Nuwun. Ya, Terima kasih Bapak sarannya ya. luar biasa. Semoga kita bisa mengakomodasi ya Ya. Pak Andri Amin, ya. amin. Siap. Ya, ya buku saku itu ringan kok. Paling 1-2 halaman folio cukup. Terima kasih banyak Pak Nyoman, Pak Dimas Priyasa, Pak Andri, Bu Leni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin karena keterbatasan waktu, tapi ini luar biasa sekali antusiasmenya Iya, pada acara betul. hari ini. Sangat ramai sekali, sangat banyak yang juga minta ada pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf belum bisa terjawab karena keterbatasan waktu. Mungkin lain kali bisa kita adakan kembali ya Pak ya, supaya nanti kalau ada pertanyaan mungkin durasinya lebih panjang ataupun ada beberapa seksi yang bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pak Andri, kepada Bu Leni selaku narasumber yang sudah meluangkan waktu berharganya di pagi hari ini untuk menjawab semua pertanyaan dengan begitu baik. Semoga informasi yang diberikan oleh para narasumber dapat membantu kita semua dalam menerapkan pola makan yang lebih seimbang setelah Ramadan sehingga kesehatan tetap terjaga dalam kondisi jangka panjang. Saya mewakili Asosiasi Nutrisionis Indonesia juga menginformasikan bahwa PP dan PD ASNI akan terus melaksanakan kegiatan untuk memajukan nutrisionis Indonesia. Dan dalam waktu dekat, PP ASNI bekerja sama dengan PD ASNI di seluruh Indonesia akan melaksanakan berbagai kegiatan siaran berseri nutrisionis. Jadi stay tune, pantau terus media sosial ASNI dan informasi di grup, karena nanti kami akan informasikan terkait update-update kegiatan ASNI berikutnya. Sebelum saya tutup, izin saya membacakan pantun. Mungkin pantunnya sedikit saja matir. Puasa sebulan, hati bahagia. Cakep. Cakep. Lebaran tiba, Lebaran tiba, jangan Cakep. berlebihan. Ingat pola makan tetap dijaga agar sehat kini dan ke Cakep depan. sekali. Ya. Terima kasih, saya Desi Andas Brenta Sadikin selaku host yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Pak Terima Andri. kasih semua Bapak Ibu Siap peserta. semuanya. Makasih Pak Leni. Terima Semuanya Pak kasih. Nyoman, Mas Pri, Ya, semuanya. siap semua. Pak Suprianto, mana Pak Ya. Suprianto ini? Ya, Pak Suprianto. Selamat berpuasa Bapak Ibu. Terima Mohon kasih maaf lahir dan banyak. batin. Mbak, izin di Ya, terima kasih.